Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neriandra Arya Sakti, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Faktor pendorong Rasulullah hijrah ke Madinah. Faktor pertama adalah karena kaum Quraisy menjalankan skenario untuk membunuh Rasulullah, sehingga keamanan dan keleluasaan dalam berdakwah terganggu. Mekkah tidak kondusif untuk berdakwah karena semakin hari perlakuan terhadap umat Islam makin kejam. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Yang keempat, gagalnya seruan ke Thaqif. Dan yang terakhir, faktor pendorong lainnya adalah karena pada Bai'ah Aqobah kedua, pemimpin Madinah meminta Rasulullah agar menjadi pemimpin di antara mereka dan penduduknya. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yastrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai dia wafat dan dimakamkan di sana. Aus dan Khazraj adalah dua suku Arab termuka di Yaman yang telah menetap di Madinah jauh sebelum datangnya agama Islam. Setelah hijrah, mereka disebut dengan kaum Ansor. Peran kedua suku ini sangat penting dalam sejarah Islam, khususnya pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan berbagai peperangan. Beberapa sejarawan berkata bahwa sebagian ayat Al-Quran turun dalam sya'n nuzul kaum Ansor. Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah pada tahun ke-14 kenabian Muhammad SAW. Dan kaum Ansor adalah kaum yang pada masa kerasulan ridho menerima kedatangan orang-orang Muhajirin yang terpaksa meninggalkan kota kelahiran mereka tercinta, yaitu Makkah menuju Madinah. Perjanjian Aqobah 1. Perjanjian Aqobah 1 berisi tentang yang satu, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Perjanjian Aqobah. Isi dari Perjanjian Aqobah kedua yaitu: yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan yang keempat, penduduk Yastrib siap menerima segala resiko dan dakwah Rasulullah SAW. Dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Strategi kedua Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana diketahui, ketika kaum Muhajirin atau pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semuanya ditinggal di Mekah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.